Pernahkah kamu merasa dikhianati oleh orang yang paling kamu percaya? Di balik senyuman yang manis, maupun kisah yang terlihat manis, kadang tersimpan luka yang dalam. Cinta bisa menyatukan dua hati, tapi juga bisa menghancurkan segalanya. Siapkah kamu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi? Di episode kali ini, cerita Amira akan mengungkap rahasia yang tak pernah terduga. Jangan lewatkan, karena ini bukan sekadar cerita. Halo Sobat Cerita Amira, udah siap lanjut ke ceritanya? Sebelumnya terima kasih untuk yang selalu setia dan komen di kolom komentar. Seperti dari Makassar, Malang, Jakarta Selatan, dan Surabaya. Semoga yang udah subscribe dan komen selalu diberi rezeki yang melimpah. Langsung aja yuk kita lanjut ke ceritanya. Aku rela menikah dengan duda tua banyak anak. Setelah aku membantunya dan dia menjadi juragan padi, dia membuangku dan memfitnahku. Ternyata, aku, Lestari, seorang janda berusia 35 tahun, baru kembali dari menjadi TKW di luar negeri selama 10 tahun. Aku pulang dengan membawa sedikit tabungan, harapan baru, dan keinginan untuk membangun hidup di tanah kelahiran. Tanpa disangka, aku dinikahi oleh Darman, duda dua anak sekaligus juragan padi kecil yang sedang terlilit hutang. Aku kira ini adalah awal hidup baru. Nyatanya, ini hanyalah awal dari ujian yang panjang. Pernikahan kami berlangsung di sebuah rumah kontrakan kecil milik saudara jauhnya Darman, jauh dari kesan mewah atau perayaan meriah. Tak ada dekorasi yang memesona, tak ada musik yang mengalun lembut, bahkan tak ada tamu istimewa yang datang membawa restu. Hanya ada kursi plastik berjajar, tenda seadanya, dan beberapa nampan makanan sederhana yang disusun di atas meja kayu tua. Aku duduk bersimpuh di depan penghulu, dengan kebaya putih sederhana yang kubeli dari hasil tabunganku sendiri. Wajahku dibalut riasan tipis. Namun hatiku justru sesak, penuh gelisah yang mendidih diam-diam. Di sampingku, Darman duduk tenang, seolah semua ini berjalan normal. Tapi aku tahu, dari caranya memalingkan wajah, dari matanya yang tak menatap langsung padaku, ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sesuatu yang tak bisa ia ucapkan, atau mungkin tak mau ia hadapi. Ketika ijab kabul akhirnya terucap, suasana hening. Hanya suara lantang penghulu dan sahutan saksi yang terdengar. Tak ada tepuk tangan, tak ada senyuman tulus dari wajah-wajah yang hadir. Semua berlangsung seperti kewajiban yang harus dituntaskan. Aku melirik arah belakang, ke barisan kursi di mana Ibu Darman duduk, perempuan tua dengan wajah kaku dan mata tajam. Ia tak tersenyum, bahkan tidak menatapku. Wajahnya justru dipalingkan ke samping, seolah kehadiranku adalah noda yang mencoreng keluarganya. Di sebelahnya, dua adik perempuan Darman duduk berbisik-bisik, tapi suaranya cukup jelas untuk bisa kudengar, seperti pisau yang dengan sengaja mereka arahkan untuk menggoreskan luka. Lihat deh, janda tua, gak tahu malu. Bawa sial, bisa-bisanya Darman nikahin dia. Aku menoleh sedikit, dan kami saling bertatapan. Mereka tidak berusaha menyembunyikan cibiran itu. Bibir mereka menyeringai, tatapan mereka menghina. Aku bisa rasakan darahku naik ke kepala, bukan karena marah, tapi karena malu. Karena hancur. Tanganku mengepal di atas pangkuan. Ingin sekali aku berdiri dan berkata sesuatu. Ingin sekali aku membela diriku sendiri, mengatakan bahwa aku tidak merebut siapapun, bahwa aku pun punya harga diri. Tapi kata-kata itu hanya bergema di dalam hati, tertahan oleh rasa perih dan getir. Darman, bisikku pelan, lirih nyaris tak terdengar. Gumamnya tanpa menoleh. Kau dengar apa yang mereka katakan? Sudahlah,
Laras, jangan dipikirkan. Jawabannya pendek, hampa. Ia tetap menatap ke depan, seperti patung batu. Tak ada kemarahan di wajahnya, tak ada pembelaan. Ia hanya diam, membiarkan semuanya terjadi. Aku menatapnya lama. Mataku memohon agar ia melakukan sesuatu. Apapun. Sekadar memegang tanganku, atau berdiri dan membela. Tapi harapan itu tinggal harapan. Kau diam saja? Mereka menghina aku, istrimu, di hari pernikahan kita sendiri. Ucapku, pelan tapi bergetar. Laras, jangan buat keributan sekarang. Ini hari baik. Hari baik untukmu, mungkin. Tapi untukku, ini neraka yang kau diamkan. Ia menghela napas, tapi tak menjawab. Dan saat itu, aku sadar, aku sedang menikahi lelaki yang tak punya keberanian. Lelaki yang lebih takut pada ibunya daripada menyelamatkan hati perempuan yang ia ajak hidup bersama. Pernikahan yang katanya suci ini, justru dimulai dengan luka. Luka yang ditorehkan oleh orang-orang yang seharusnya menyambutku sebagai bagian dari mereka. Setelah akad, aku mencoba berdiri dan menghampiri Ibu Darman, berharap setidaknya bisa mencium tangannya, meminta restu. Tapi sebelum aku sempat bicara, beliau sudah berdiri dan melangkah menjauh. Saya gak butuh menantu janda. Cukup anak saya aja yang bodoh, katanya dingin, tanpa memandang wajahku. Tubuhku membeku. Nafasku tercekat. Aku mematung di tempat, tak bisa bergerak. Ingin rasanya berteriak, ingin menangis, tapi aku tahu, di mata mereka, air mataku hanya akan dianggap drama murahan. Maka aku telan semuanya. Aku diam, menahan nyeri yang mencabik dada. Beberapa tamu mulai beranjak, suasana perlahan bubar. Aku berdiri di tengah-tengah itu semua, bersama Darman yang masih enggan menatapku. Di dalam hati, aku bergumam pelan. Jika ini awalnya, apa yang akan terjadi nanti? Dan sejak saat itu, aku tahu, perjalanan rumah tangga kami tidak akan pernah mudah. Karena aku telah menikah bukan hanya dengan lelaki yang kucinta, tapi juga dengan keluarganya, yang sejak awal sudah menganggapku sebagai kesalahan. Beberapa minggu setelah pernikahan itu, aku mulai belajar menerima kenyataan bahwa restu tak selalu datang seiring waktu. Harapan-harapan bahwa ibu mertua akan luluh, atau bahwa adik-adik Darman akan mulai menerimaku, perlahan kupendam dalam-dalam seperti benih yang tak pernah bisa tumbuh. Tak apa, pikirku. Mungkin aku tak bisa memenangkan hati semua orang. Tapi setidaknya, aku bisa menjadi istri yang baik untuk Darman, meskipun hatiku masih menyimpan luka dari diamnya saat aku dihina di hari pernikahan kami. Hari-hariku diisi dengan pekerjaan rumah, seperti layaknya istri pada umumnya. Namun, aku sadar betul, Darman bukan pria yang punya pekerjaan kantoran atau penghasilan tetap. Ia mengandalkan tanah warisan ayahnya, sawah yang luas, namun terbengkalai dan dikelola seadanya. Hasilnya tak menentu. Kadang cukup, kadang habis tak bersisa hanya untuk bayar hutang pupuk. Suatu pagi, aku melihat Darman duduk di teras rumah kami yang sempit, menatap kertas lusuh berisi catatan hasil panen. Wajahnya kusut, matanya tampak letih, dan jemarinya sibuk mencoret sesuatu tapi berulang kali menghapus, lalu mencoret lagi. Aku duduk di sampingnya dengan hati-hati, tak ingin mengusik jika memang ia ingin sendiri. Ada yang bisa kubantu? Tanyaku pelan, menatap kertas-kertas yang berserakan di atas tikar. Darman hanya mendesah, lalu mengangguk lelah. Catatan hasil panen ini berantakan. Aku nggak ngerti harus hitung dari mana. Uang keluar masuk nggak jelas. Pembeli janji bayar, tapi entah kapan. Aku menatapnya lama. Darman bukan lelaki pemalas, aku tahu itu.
Tapi ia juga bukan lelaki yang terorganisir. Semua ia lakukan dengan cara yang ia tahu, dan sayangnya, cara itu membuat kami nyaris bangkrut diam-diam. Malam itu juga, aku mengambil buku tulis kosong yang masih kusimpan sejak sebelum menikah. Aku mulai menyalin ulang semua catatan dari kertas-kertas lusuh itu, mengurutkannya dari tanggal, mengelompokkan pengeluaran, dan mencatat pendapatan yang belum diterima. Aku bahkan membuatkan daftar siapa saja pembeli yang belum melunasi bayaran, lengkap dengan nomor kontak yang sempat Darman tulis di balik struk pupuk. "Kau belajar semua ini dari mana?" tanya Darman, agak terkejut saat melihat bukunya rapi pagi harinya. "Dulu, waktu masih kerja di toko bahan bangunan, aku sering bantu buat laporan. Aku belajar sedikit-sedikit." "Kenapa kau gak bilang dari dulu?" "Karena kau tak pernah bertanya," jawabku pelan, menahan getir yang sebenarnya sudah lama menggumpal. Sejak hari itu, aku ikut turun ke sawah. Bukan hanya mengatur pembukuan, aku juga ikut menapaki pematang, menjemur padi, bahkan ikut menanam di musim tanam berikutnya. Tangan halusku mulai terbiasa terkena lumpur. Kuku yang dulu selalu terawat kini penuh tanah dan retakan. Tubuhku mulai terbakar matahari, dan kulitku menjadi gelap. Tapi aku tak peduli. Aku ingin menjadi bagian dari perjuangannya, bukan hanya menjadi penonton yang menunggu hasil. Namun rupanya, pengorbananku tak cukup untuk membuka mata semua orang. Suatu sore, saat aku baru saja selesai menimbang gabah dan memasukkannya ke karung, aku mendengar suara lirih dari gubuk sebelah tempat adik perempuan Darman sedang mengobrol dengan ibu mereka. "Ngapain si janda itu ke sawah segala? Sok-sokan ngatur-ngatur. Nanti kalau panennya gagal, pasti dia yang disalahin," kata Rini sambil tertawa kecil. "Dia kira dirinya siapa? Mau merebut semua urusan keluarga juga?" timpal ibunya, nadanya sinis. "Kalau bukan karena dia, mungkin Darman gak bakal sebingung sekarang. Lihat deh, makin banyak utang." Aku mematung di balik dinding bambu. Nafasku tercekat. Mereka tak tahu aku ada di situ. Tapi aku mendengar segalanya. Air mata tak bisa kutahan. Bukan karena lelah fisik, tapi karena lelah hati. Aku sudah menyerahkan segalanya. Waktu, tenaga, bahkan harga diriku, demi membantu Darman. Tapi di mata mereka, aku tetap janda tua pembawa sial. Apapun yang kulakukan, akan selalu salah. Akan selalu dicurigai. Akan selalu dianggap sebagai ancaman. Malam harinya, saat kami berdua duduk di dapur yang mulai pengap karena asap kayu bakar, aku memberanikan diri bicara. "Dar, kalau aku berhenti ikut campur urusan sawah, kau keberatan?" Darman menoleh cepat. "Kenapa? Bukannya kau yang bantu bikin semuanya jadi lebih teratur?" "Tapi keluargamu tak pernah melihatnya seperti itu. Mereka hanya melihatku sebagai beban, sebagai orang asing." "Lupakan saja mereka, Ras. Yang penting aku tahu siapa kau." Tapi diam tak cukup. "Dar, aku butuh kau berdiri di sisiku. Bukan hanya tahu, tapi juga memperjuangkan." Darman terdiam. Tak menjawab. Lagi-lagi hanya diam. Dan dalam diamnya yang kesekian kali, aku kembali sadar. Aku berjuang bukan untuk cinta yang lantang, tapi untuk cinta yang terus memilih diam ketika aku dipermalukan. Hari itu hujan turun sejak subuh. Bukan hujan deras, melainkan gerimis panjang yang membuat udara terasa lembab dan menggigit kulit. Aku duduk di ruang tengah rumah kecil kami, menatap keluar jendela yang berembun, mencoba menenangkan pikiran yang terus bergejolak. Sejak semalam Darman pulang dengan wajah muram. Tak banyak bicara. Ia hanya masuk kamar, melempar tubuhnya ke ranjang, dan menatap langit-langit tanpa suara.
Biasanya aku tak ingin mengusik saat ia seperti itu, tapi kali ini, naluriku bicara lain. Ada sesuatu yang disembunyikannya, dan aku bisa merasakannya. Bukan sekadar lelah, tapi tekanan. Ketakutan. Akhirnya, saat pagi mulai merekah, aku memberanikan diri membuka suara. Dar, kau belum makan. Dari semalam kau tak bicara apa-apa. Ia menghela napas panjang, tangannya menutup wajahnya sejenak. Aku bingung, Ras. Ada apa? Tanyaku, duduk di pinggir ranjang, menggenggam tangannya perlahan. Hutangku ke Pak Herman jatuh tempo minggu ini. Pak Herman? Keningku berkerut. Rentenir itu? Ia mengangguk pelan. Waktu itu, aku pinjam untuk beli pupuk dan bayar buruh. Aku pikir panennya bakal bagus, tapi kenyataannya, harga gabah jatuh. Dan uangnya belum cukup. Aku tercekat. Suara Darman pelan, nyaris berbisik. Ia tak sedang mencari alasan, ia sedang meminta pengertian. Tapi yang membuatku lebih terpukul bukan soal hutangnya, melainkan kenyataan bahwa ia menyimpan semua ini sendiri. Bahwa ia memilih menanggungnya diam-diam, lagi-lagi sendiri, tanpa membagi beban denganku. Berapa? Tanyaku tegas. Ia menatapku ragu. 10 juta. Dan kau tidak punya apa-apa untuk melunasinya. Tidak sekarang, mungkin bisa jual hasil panen bulan depan. Tapi Pak Herman sudah mengancam. Kalau minggu ini belum lunas, dia akan datang ke rumah. Dan dia bilang, dia bisa menyita sawah. Aku terdiam. Kepalaku berdenyut. Sawah itu satu-satunya harta yang kami miliki. Bahkan lebih dari harta, itu warisan dari almarhum ayah Darman. Jika itu hilang, maka habislah semuanya. Habis penghidupan. Habis harga diri. Aku berdiri, masuk ke kamar dan membuka lemari pakaian. Dari tumpukan pakaian di sudut lemari, aku mengeluarkan sebuah kotak kecil berbahan rotan yang sudah mulai usang. Di dalamnya, tersimpan lembar demi lembar uang yang kusembunyikan sejak masih bekerja dulu. Tabungan kecil hasil kerja keras, yang awalnya ingin kugunakan untuk membuka warung atau usaha kecil. Mimpiku sendiri, satu-satunya yang tersisa sejak aku meninggalkan kehidupan lamaku demi menikah dengan Darman. Tanpa pikir panjang, aku hitung satu persatu. Tangan ini gemetar, bukan karena berat melepasnya, tapi karena aku tahu, begitu uang ini berpindah tangan, takkan ada lagi pegangan bagiku. Uang itu berjumlah 12 juta. Cukup untuk melunasi hutang, dan menyisakan sedikit untuk napas kami beberapa hari ke depan. Aku kembali ke ruang tengah dan menyerahkan bungkusan uang itu pada Darman. Ia menatapku, kaget dan bingung. Ini, dari mana? Tabunganku. Aku menyimpannya sejak sebelum menikah. Raras, aku gak bisa ambil ini. Ini uangmu, uangmu sendiri. Dan sekarang, aku istrimu. Tak ada lagi uangku atau uangmu. Yang ada hanya kita. Kalau sawah itu hilang, kau akan hancur. Dan aku tak akan diam melihatmu hancur. Darman menunduk. Ia tak mampu berkata-kata. Tangannya gemetar saat menerima uang itu, dan matanya mulai berkaca. Maafkan aku, Ras. Aku terlalu bangga untuk jujur. Aku pikir, aku harus kuat sebagai suami. Tapi ternyata, aku hanya menyembunyikan kelemahan. Kekuatan bukan soal menanggung semuanya sendiri, Dar. Tapi tentang punya keberanian untuk berbagi beban. Ia menangis. Untuk pertama kalinya, Darman menangis di hadapanku. Tangisan yang tak keras, tapi penuh penyesalan. Aku memeluknya.
mencoba menjadi bahu untuk bersandar, tempat untuk pulang. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku juga menangis. Bukan karena aku menyesal memberi uang itu, tapi karena aku sadar, dalam rumah tangga ini, akulah yang berkali-kali harus mengorbankan mimpi dan harga diri. Aku memilih mencintainya. Bahkan ketika ia terus menyakitiku dengan diam, dengan beban yang tak pernah ia bagi sejak awal. Dan sejak hari itu, aku tak hanya menjadi istri, tapi menjadi penopang, menjadi pelindung, menjadi perisai bagi keluarga yang bahkan belum sepenuhnya menerimaku. Tak pernah terpikirkan olehku, bahwa mencintai seorang lelaki yang telah memiliki anak berarti harus bersedia menjalani 2 kali lipat luka. Dari suami, dan dari anak-anaknya yang belum tentu mau menerima keberadaanku. Semenjak aku resmi menjadi istri Darman, aku berusaha keras merangkul kedua anak tiriku, Rama dan Rani. Rama berusia 12 tahun, sedang beranjak remaja, dan Rani baru 9 tahun, masih duduk di bangku SD. Keduanya tinggal bersama kami sejak seminggu setelah pernikahan. Aku mencoba menyambut mereka dengan senyum, makanan hangat, dan pelukan yang sempat ragu aku berikan, karena takut mereka merasa aku menggantikan ibunya. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan mereka, menyetrika seragam sekolah, mengingatkan mereka membawa bekal, bahkan menemani Rani belajar mengeja kata-kata sulit. Tapi tak pernah sekalipun mereka memanggilku, Ibu. Bahkan sekadar, Tan, pun tidak. Mereka lebih sering menyebutku dengan sesuatu yang menusuk. Rani, tolong ambilkan handuk kakaknya ya, sayang. Bilang sendiri aja, Bu TKW, jawabnya cepat tanpa menoleh. Aku tercekat. Bu TKW, begitu mereka memanggilku hampir setiap hari. Seolah-olah aku ini hanya pembantu rumah tangga yang kebetulan menikahi ayah mereka. Mungkin karena kulitku yang gelap terbakar matahari. Mungkin karena caraku berpakaian yang sederhana. Atau mungkin karena itu yang mereka dengar dari nenek dan bibi mereka setiap hari. Rama bahkan lebih tajam. Suatu sore, aku memanggilnya untuk makan. Ia duduk di ruang tengah, menatap layar ponsel, dan tanpa menatapku berkata, "Ibu kandungku lebih cantik, lebih anggun. Gak kayak kamu yang cuma cocok kerja di sawah." Rama, suaraku tercekat. Ibu kandungmu tetap ibumu. Aku tak pernah berniat menggantikannya. Tapi kamu tetap gak akan pernah bisa jadi seperti dia. Jadi, berhenti pura-pura jadi orang baik. Aku menatapnya dalam diam. Anak itu belum benar-benar mengerti kekejaman kata-katanya. Tapi luka itu sudah terlalu dalam untuk kusembunyikan. Malam itu, aku mengurung diri di kamar mandi. Di sana, aku duduk di lantai dingin yang basah, dan menangis dalam sunyi. Aku tak ingin Darman tahu. Aku tak ingin dunia tahu betapa sakitnya menjadi orang asing di rumah yang harusnya menjadi tempatku berlindung. Apa aku terlalu memaksa? Bisikku pada diri sendiri. Apa salahku, Tuhan? Sampai anak-anak sekecil itu pun membenciku sedalam ini. Keesokan harinya, aku tetap bangun pagi. Tetap menyiapkan sarapan. Tetap menyuapi Rani yang malas makan. Tapi semuanya terasa hampa. Tak ada terima kasih. Tak ada senyuman. Hanya bisikan-bisikan dari balik pintu kamar. Lihat tuh Bu TKW lagi masak nasi liwet. Pasti gosong lagi. Ayah sih, asal nikah sama siapa aja, asal ada yang bantu utang. Aku tahu mereka hanya mengulang apa yang mereka dengar. Mungkin dari nenek mereka. Mungkin dari bibi-bibi mereka. Tapi tetap saja, setiap kata itu seperti menorehkan sembilu ke hatiku. Suatu malam, aku memberanikan diri bicara pada Darman. Dar, anak-anakmu, mereka membenciku. Mereka hanya belum terbiasa, Ras.
nanti juga akan berubah. Sudah 3 bulan, Dar. Dan setiap hari, mereka semakin berani. Kau dengar mereka memanggilku apa? Mereka masih kecil. Jangan terlalu diambil hati. Aku bukan robot, Dar. Aku manusia. Aku punya hati. Aku bukan hanya istri yang kau minta mengurus rumah dan ladang. Aku juga mencoba menjadi ibu, meski tak pernah diizinkan untuk jadi satu. Air mataku jatuh, deras, di hadapan lelaki yang lagi-lagi hanya bisa diam. Ia menggenggam tanganku, tapi genggamannya tak mampu menahan luka yang semakin melebar di dalam dada. Kalau kau tak bisa membelaku, ajarkan anak-anakmu untuk menghormatiku. Jangan biarkan aku menjadi bulan-bulanan di rumah ini, hanya karena aku bukan wanita yang mereka harapkan ada di tempat ibunya. Darman menatapku lama, seakan baru menyadari betapa luka ini tak lagi bisa kuobati sendiri. Aku ingin bertahan. Aku ingin terus berjuang. Tapi aku juga ingin dihargai. Sekadar diperlakukan sebagai manusia yang berniat tulus menyayangi anak-anaknya. Dan malam itu aku kembali tidur dalam sunyi. Tak ada pelukan. Tak ada jawaban. Hanya doa yang pelan-pelan kupanjatkan, agar suatu hari, mereka bisa melihatku, bukan sebagai Bu TKW, tapi sebagai wanita yang telah merelakan seluruh dirinya demi keluarga yang bahkan tak memberinya tempat di hati. Pernikahan kami tak pernah dihiasi kemewahan, tapi sejak awal aku yakin, asal ada cinta dan kebersamaan, segalanya bisa dihadapi. Aku menemani Darman dari titik nol. Dari saat ia tak tahu kemana harus menjual hasil panen, saat keuangannya porak-poranda, saat ia hanya punya harapan dan tekad. Aku ikut bersamanya turun ke sawah. Aku mencatat hasil panen dengan telaten, menelpon pembeli satu persatu meski suaraku gemetar karena tak terbiasa. Aku mengatur pembukuan, menghitung utang, mengelola uang masuk dan keluar hingga akhirnya, perlahan, usaha itu mulai membaik. Panen berikutnya berhasil besar. Harga gabah naik. Darman mulai dikenali di kalangan petani dan pengepul. Namanya disebut-sebut, dijadikan contoh petani sukses yang berani mengelola sendiri hasil panennya. Dari rumah kecil kami, kini usaha berkembang, gudang penyimpanan dibangun, beberapa buruh tambahan dipekerjakan. Darman tak lagi pusing soal tagihan. Tapi bersamaan dengan naiknya usahanya, aku mulai merasa kehilangan sesuatu. Awalnya hal-hal kecil. Ia mulai pulang lebih malam. Katanya, banyak pertemuan dengan pengepul atau mitra baru. Lalu ia mulai lebih sering bercermin sebelum pergi, memperhatikan penampilannya. Kemeja barunya harum dengan wangi maskulin yang belum pernah kupilihkan. Ia bahkan membeli sepatu kulit dan jam tangan mewah, tanpa pernah menyinggung soal pengeluaran pada pembukuan. Dan yang paling terasa, ia mulai jarang bertanya padaku. Dulu, setiap keputusan, sekecil apapun, selalu dibicarakan bersama. Sekarang, aku tahu berita perkembangan usaha hanya dari buruh atau tetangga. Bu, Pak Darman katanya mau ekspor keluar kota ya. Ekspor? Aku terdiam. Dari mana kamu dengar itu? Dari orang gudang, Bu. Tadi dengar Pak Darman ngomong di telepon. Aku diam, berpura-pura tahu. Tapi hatiku seketika dingin. Malam itu, ketika ia akhirnya pulang pukul 11 malam, aku menunggunya di ruang tamu. Wajahku lelah, bukan karena menunggu, tapi karena menahan banyak tanya yang tak pernah kujawab sendiri. Dar, sapaku pelan. Kau pulang telat lagi. Ia melepas sepatu, meneguk air tanpa menatapku. Ada rapat. Tadi mampir ketemu mitra baru. Kenapa tak kabari aku? Lupa. Lagi pula, buat apa? Kau juga gak ikut. Kalimat itu menghujam.
Bukan sekadar tak sopan. Itu pernyataan bahwa aku tak lagi penting dalam hidupnya yang kini penuh agenda bisnis dan orang-orang baru. Aku mencoba tetap tenang. Aku dengar kau mau mulai pengiriman keluar kota? Iya. Masih penjajakan. Kenapa aku tak tahu? Karena aku sedang sibuk. Tak sempat cerita. Dan ini bukan hal besar. Aku menarik napas. Hatiku mulai terasa perih. Ini bukan lagi soal bisnis. Ini soal bagaimana ia mulai menjauh, perlahan tapi pasti. Darman yang dulu tak pernah meninggalkanku mengambil keputusan sendiri, kini tak lagi melihatku sebagai bagian dari hidupnya yang sedang naik daun. Kau berubah, Dar, kataku lirih. Berubah gimana? Ia menatapku, agak kesal. Kau pulang malam. Sibuk dengan ponselmu. Kau jarang bicara padaku. Dulu, kau selalu cerita segalanya padaku. Laras, suaranya mulai meninggi. Jangan berlebihan. Aku hanya sedang fokus kerja. Kalau aku sukses, itu juga untuk kita, kan? Tapi aku tak tahu lagi, apakah yang kau sebut, kita, itu masih benar-benar ada. Darman menghela napas keras. Ia memalingkan wajah, lalu berjalan menuju kamar, meninggalkanku sendiri di ruang tamu yang kini lebih terasa asing daripada sepi. Malam itu, aku menangis dalam diam. Tangisku tak sekencang dulu, tapi lebih dalam. Seperti hujan yang turun dalam gerimis tipis, tapi dinginnya meresap sampai ke tulang. Aku mulai bertanya dalam hati, apakah cinta yang dulu kami bangun bersama, ikut menghilang seiring majunya usaha? Apakah aku hanya dibutuhkan saat ia butuh sandaran, dan dibuang ketika ia sudah bisa berdiri tegak sendiri? Dan untuk pertama kalinya, aku takut. Takut kehilangan bukan hanya cinta, tapi diriku sendiri dalam pernikahan ini. Karena perlahan-lahan, aku merasa, aku tak lagi menjadi rumah baginya. Hari-hari yang dulu penuh tawa dan kerjasama, kini berganti dengan kecanggungan dan ketegangan yang nyaris permanen. Darman tak lagi berbicara hangat saat sarapan, tak lagi menyentuh tanganku saat kami melewati ladang, dan tak lagi menatap mataku saat aku bicara. Yang tersisa hanya kesibukannya, jadwal rapat, ponsel yang tak lepas dari genggamannya, dan ekspresi datar setiap kali aku mencoba bicara lebih dari sekadar urusan rumah. Dan yang lebih menyakitkan, perlakuannya padaku perlahan berubah dari pasangan, menjadi seperti bawahan. Atau lebih tepatnya, kambing hitam. Mulanya hanya komentar kecil, tentang cara aku menyusun berkas hasil panen, tentang bagaimana aku melipat celana kerjanya, atau tentang rasa sambal yang katanya, tak seenak dulu. Aku anggap wajar. Mungkin karena lelah, pikirku. Tapi lama-lama, kata-katanya mulai berubah jadi serangan yang tajam dan tak adil. Suatu sore, saat ia pulang dari gudang, wajahnya sudah tampak gelap. Aku tahu sesuatu terjadi, dan aku sudah menyiapkan teh hangat untuk menenangkannya. Tapi belum sempat bicara, ia langsung melempar berkas ke meja dan menatapku tajam. Laras, ini nota pupuk mana? Bentaknya tiba-tiba. Aku terkejut. Aku menghampiri, melihat tumpukan nota yang berserakan di atas meja ruang tengah. Yang mana? Dar? Aku rasa sudah kumasukkan ke map pembelian minggu ini. Kamu rasa? Nada suaranya naik. Kamu tahu nggak? Tadi aku dipermalukan di depan mitra karena gak bisa nunjukin nota pembelian. Kau pikir ini mainan? Aku minta maaf. Aku akan cari sekarang. Jawabku gugup, lututku terasa lemas. Tapi belum sempat aku mengambil map dari rak, suara gebrakan keras membuatku membeku. Darman menggebrak meja kayu dengan keras, hingga gelas teh bergetar dan sebagian isinya tumpah. Jangan minta maaf. Lakukan pekerjaanmu dengan benar.
Jangan bikin aku malu di luar rumah hanya karena keteledoran bodoh seperti ini. Aku berdiri terpaku, tubuhku gemetar. Dadaku sesak. Air mataku menggenang, tapi kutahan agar tidak jatuh. Di hadapanku, lelaki yang dulu bersumpah melindungiku kini berdiri seperti orang asing. Mata tajam, rahang mengeras, dan suara yang membuat jantungku berdebar bukan karena cinta, tapi karena takut. Dar, aku tak pernah bermaksud lalai, kataku pelan, suara bergetar. Tapi kau tetap membuatku kelihatan bodoh. Laras? Setelah itu, ia berjalan ke kamar, membanting pintu di belakangnya. Suara dentuman pintu itu seperti palu yang menghantam hatiku. Aku terduduk di lantai, memungut nota-nota yang berserakan. Di antara kertas-kertas yang basah terkena teh, kutemukan nota pupuk yang dicari. Tertempel di balik faktur pembelian pakan ternak, mungkin terselip tanpa sengaja saat aku menyusun. Kesalahan kecil, sangat kecil, tapi dijadikan seolah-olah aku adalah musuh. Seolah-olah aku adalah beban yang menghambat keberhasilan dan reputasinya. Padahal, aku juga ikut membangun semuanya. Dari nol, aku yang membantu mencatat, mengatur, mengorbankan tabungan, mencuci bajunya yang berlumpur tiap hari, menahan hinaan anak-anak dan mertuaku. Aku juga berjuang. Tapi kenapa? Kini semua jasaku seperti tak pernah ada. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tengah. Teh di meja sudah dingin. Tapi dadaku lebih dingin lagi. Darman tak keluar dari kamar sampai pagi. Tak ada permintaan maaf. Tak ada penjelasan. Hanya keheningan yang menusuk lebih tajam dari semua kata-kata kasarnya. Dan saat aku menatap cermin keesokan harinya, aku bertanya dalam hati, masih pantaskah aku disebut istri, jika yang kuterima hanya amarah, bentakan, dan kesalahan yang terus dicari? Aku mulai merasa kecil. Bukan karena aku tak mampu, tapi karena terus dikecilkan. Karena mulai dilihat bukan sebagai pasangan, tapi sebagai orang yang bisa disalahkan kapan saja demi ego dan harga dirinya. Aku lelah. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya dengan serius. Apakah perjuangan ini masih layak diteruskan? Ada sunyi yang lebih menyakitkan dari sekadar kesepian. Bukan karena tidak ada orang di rumah, tapi karena orang yang kau cintai, yang tinggal di bawah atap yang sama, berubah menjadi bayangan yang tak lagi menyentuhmu. Itulah yang kurasakan belakangan ini. Darman, suamiku, laki-laki yang dulu pernah menatapku dengan mata hangat dan memelukku dengan pelukan paling tenang, kini bahkan tak sudi menyentuh ujung jemariku. Dulu, setiap malam ia selalu pulang dan bertanya, "Lelah, Ras?" Lalu memelukku dari belakang, mencium pelipisku, dan menyelimuti kami berdua dengan pelukan yang membuatku merasa aman. Kini, bahkan ucapan, "Selamat tidur," pun tak ada lagi. Sudah hampir 2 bulan Darman tidur membelakangiku setiap malam. Kadang bahkan sengaja tidur di ruang tengah dengan alasan lelah, atau masih banyak yang harus dipikirkan. Ia tak lagi mencari tubuhku dalam diam, tak lagi menarikku mendekat, tak lagi menyebut namaku dengan lembut seperti dulu. Aku menjadi asing di ranjangku sendiri. Tak hanya itu, di meja makan pun aku duduk sendirian. Aku menyiapkan makan malam seperti biasa. Menata 2 piring, 2 sendok, 2 gelas. Tapi hanya satu yang terisi. "Dar, makan dulu, yuk. Aku masak sayur kesukaanmu." "Nggak lapar," jawabnya singkat dari ruang tengah. "Dar, makan aja sendiri. Aku udah makan tadi di luar." Hatiku mengerut. Bukan karena ia makan di luar, tapi karena caranya bicara. Dingin, tajam. Seolah aku ini bukan lagi istrinya,
tapi hanya orang asing yang numpang tinggal. Aku duduk, mencoba makan walau lidahku hambar. Di seberang meja kosong itu, bayangan wajahnya dulu terasa begitu hidup. Tapi kini hanya ada udara. Aku makan dengan bayangan, dengan kenangan, dengan luka yang tak bisa kutelan. Malam-malam kami sunyi. Rumah ini sunyi. Tapi bukan sunyi yang damai. Ini sunyi yang penuh ketegangan. Seperti tali yang direntangkan terlalu kuat, dan tinggal menunggu waktu untuk putus. Aku mencoba bicara. Darman, aku ingin kita bicara. Kau berubah. Aku tahu kau sedang sibuk. Tapi, ini bukan soal pekerjaan, ini soal kita. Ia tetap menatap layar ponsel. Kau terlalu sensitif, Laras. Bukan. Aku hanya rindu. Rindu kita yang dulu. Jangan bawa-bawa masa lalu. Fokus saja ke hari ini. Tapi hari ini, tak ada lagi kita. Yang ada hanya aku, dan kamu, masing-masing di dunia yang berbeda. Darman mendesah, bangkit, lalu pergi ke kamar tanpa menjawab. Aku masih berdiri di ruang tamu, menahan air mata yang sudah tak bisa kutampung. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang, menatap tempat tidur kami yang kini seperti padang es. Ia tertidur membelakangiku, seperti biasa. Tak ada pelukan, tak ada kata sayang. Hanya punggungnya yang dingin, dan punggungku yang penuh tanya. Apa kau masih mencintaiku, Dar? Bisikku perlahan dalam gelap. Atau cintamu sudah pergi bersama hangatnya pelukan itu? Ia tak menjawab. Mungkin tak mendengar. Mungkin pura-pura tak dengar. Atau mungkin hatinya memang sudah pergi, meninggalkan tubuhnya tetap di sini, tapi jiwanya entah kemana. Dan malam demi malam berlalu seperti itu. Aku belajar tertidur dalam sunyi. Belajar tak lagi berharap pada sentuhan. Belajar menerima bahwa tempat terdingin bukanlah musim hujan, tapi ranjang yang dulunya penuh cinta dan kini hanya dihuni oleh dua tubuh yang saling diam. Pagi itu, langit mendung seperti cerminan hatiku. Angin berembus pelan, tapi dinginnya menyusup hingga ke dada. Aku sedang melipat cucian di teras rumah saat suara sandal jepit berdecit di lantai. Tanpa perlu menoleh, aku tahu siapa yang datang, mertuaku. Ibu Darman. Perempuan yang sejak awal menatapku dengan sorot curiga, sinis, dan penuh penilaian. Meski kami tinggal serumah, kehangatan tak pernah tumbuh di antara kami. Hubungan kami lebih seperti dua orang asing yang dipaksa saling menghormati, tapi tak pernah benar-benar menerima. Laras, panggilnya dengan nada datar. Iya, Bu, aku berdiri pelan, berusaha sopan. Kita perlu bicara. Masuk ke kamar saya. Kata-kata itu membuatku tahu, akan ada luka baru hari ini. Di dalam kamar mertuaku, aroma minyak kayu putih menyeruak bercampur dengan hawa tegang yang entah dari mana datangnya. Ia duduk di tepi ranjang, menatapku tanpa senyum. Sudah berapa tahun kalian menikah? Tanyanya tiba-tiba. Aku menelan ludah. Hampir 4 tahun, Bu. 4 tahun. Dan kau belum juga mengandung. Nadanya menusuk. Tapi aku tetap berdiri tegak. Meski lututku rasanya mulai melemas. Kami masih berusaha, Bu. Berusaha? Matanya menyipit. Atau memang kau tak bisa beri anak untuk anakku? Aku terdiam. Nafasku tercekat. Ingin menjawab, ingin membela diri, tapi kata-kata itu terasa beku di tenggorokan. Laras, lanjutnya, suaranya kini pelan tapi tajam seperti pisau. Wanita baik-baik itu tahu diri. Apalagi kalau belum bisa beri keturunan. Darman itu laki-laki. Dia butuh anak, butuh penerus. Dan itu, tak bisa dia dapat dari kamu.
Dadaku seperti diremukan dari dalam. Seluruh kerja keras dan pengorbananku, semua perjuangan dan air mata yang kucurahkan untuk keluarga ini, semua lenyap di matanya hanya karena satu hal. Aku belum bisa memberi cucu. Maksud ibu? Tanyaku nyaris berbisik. Kamu harus ikhlas. Kalau Darman ingin menikah lagi. Demi keturunan. Demi keluarga ini. Aku tersentak. Hatiku serasa ditampar. Ikhlas? Apakah ikhlas itu berarti membiarkan hati sendiri hancur perlahan? Demi menyenangkan semua orang, kecuali diriku sendiri? Bu, saya mencintai Darman. Saya mendampinginya dari awal, saat dia bahkan tak punya apa-apa. Cinta tidak bisa beri anak. Laras, potongnya. Perempuan harus tahu kapan mundur. Dan kau, sebaiknya mulai belajar. Aku nyaris roboh. Tapi kutahan tubuhku agar tetap berdiri. Meski seluruh kekuatan rasanya telah dicabut dari jiwaku. Ingin rasanya berteriak, melawan, menangis keras-keras. Tapi yang keluar dari bibirku hanya kalimat lirih. Darman, sudah bicara soal ini ke ibu. Dia belum berani. Tapi ibu tahu, Darman pasti sedang memikirkan hal yang sama. Aku keluar dari kamar itu dengan langkah limbung. Setiap langkahku seperti melangkah di atas pecahan kaca. Tubuhku terasa ringan, tapi hatiku berat, seolah menanggung beban yang tak bisa dibagi pada siapapun. Di kamar, aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke dinding. Ikhlas. Satu kata itu berputar di kepalaku seperti pisau yang terus mengiris. Apakah perempuan sepertiku memang hanya pantas diberi pilihan seperti itu? Setelah semua yang kulakukan, setelah semua yang kurelakan, apa nilainya hanya sebatas rahim yang gagal memberi cucu? Dan yang paling menyesakkan adalah, aku belum tahu, apakah Darman akan membelaku, atau justru mengiyakan semua yang dikatakan ibunya. Karena akhir-akhir ini, ia bahkan tak lagi menatapku. Dan dalam tatapan yang tak pernah hadir itu, aku mulai merasa, aku sudah mulai disingkirkan. Perlahan, diam-diam, tanpa belas kasihan. Pagi itu udara sejuk, tapi di dadaku terasa sesak. Seperti ada awan gelap yang menggantung rendah, menekan napasku dengan beban yang tak terlihat. Seminggu sudah sejak mertuaku menanamkan racun di telingaku, menyuruhku, ikhlas, jika Darman ingin menikah lagi. Dan sejak saat itu, Darman semakin sulit digapai. Semakin asing. Semakin menjauh. Namun hari itu, semuanya mencapai titik yang tak pernah kubayangkan. Sesuatu yang begitu keji, dan tak termaafkan. Darman pulang lebih awal, sesuatu yang jarang terjadi akhir-akhir ini. Wajahnya datar, tapi matanya menghindari tatapanku. Aku menyambutnya seperti biasa, mencoba mencairkan suasana. Sudah makan, Mas? Belum, jawabnya singkat, tanpa menoleh. Aku menyiapkan makan malam. Tapi sebelum sempat duduk bersamanya, ia memanggilku ke ruang tamu. Suaranya berat, dingin. Kita perlu bicara. Aku duduk perlahan, mencoba menenangkan detak jantungku yang tiba-tiba berdegup tak karuan. Darman menatapku sejenak, lalu menghembuskan napas panjang. Aku sudah cukup sabar, Ras. Sabar? Aku mengernyit. Maksud Mas? Soal anak. Kita sudah bertahun-tahun menikah. Tapi kamu belum juga hamil. Aku tercekat. Lagi? Topik ini lagi? Mas, kita sudah pernah periksa bersama. Dokter bilang aku sehat. Bahkan, aku menelan ludah, mencoba menahan emosi. Bahkan waktu itu justru dokter menyarankan Mas untuk berhenti merokok dan jaga pola makan. Ah sudahlah,
Jangan balikan fakta, katanya tajam, menatapku dengan sinis. Kau tahu sendiri semua orang membicarakan ini. Mereka bilang istriku mandul. Dan aku lelah menanggung malu. Aku menatapnya tak percaya. Mulutku terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Bagaimana mungkin? Lelaki yang dulu menggenggam tanganku sambil berkata akan selalu melindungi, kini justru berdiri sebagai orang pertama yang menusuk dari depan? Jadi sekarang Mas menuduhku mandul? Suaraku mulai gemetar. Aku hanya bicara fakta. Fakta apa? Hasil medis? Atau omongan orang yang bahkan tak pernah tahu kita berjuang? Sudahlah, Laras. Jangan dramatis. Aku cuma butuh alasan untuk melangkah. Kalimat itu seperti petir yang menyambar jantungku. Aku cuma butuh alasan. Jadi, ini semua bukan tentang keturunan. Bukan tentang masa depan. Tapi hanya tentang alasan. Alasan agar dia bisa bebas dari ikatan ini, agar ia bisa melenggang pergi tanpa rasa bersalah, dengan menjadikan aku sebagai sebab. Kau menjadikanku kambing hitam. Dar, bisikku, air mata mulai menetes pelan. Aku sudah terlalu lelah hidup dengan perempuan yang tak bisa memberiku anak, katanya dingin. Aku butuh penerus. Bukan istri yang hanya bisa ikut campur urusan usaha dan rumah tangga. Kalimat itu menghantamku keras. Seluruh pengorbananku dijadikan ikut campur. Seluruh cintaku dipadatkan menjadi satu kata penghinaan, mandul. Aku bangkit, berdiri dengan tubuh yang gemetar. Kalau memang itu alasanmu untuk pergi, Dar, pergilah. Tapi jangan pernah sesekali mencatut namaku dalam kebohonganmu. Kau pikir siapa yang akan percaya? Mereka semua tahu kamu yang tak bisa mengandung. Bukan aku. Tapi Tuhan tahu. Dan satu hari nanti, kebenaran akan bicara. Aku berjalan ke kamar dengan tubuh limbung. Tangisku pecah di dalam sana. Tapi bukan karena aku merasa kalah. Aku menangis. Karena aku terlalu bodoh mencintai seseorang yang rela menghancurkan kehormatanku, hanya untuk menutupi niat busuknya sendiri. Tuduhan mandul, itu bukan sekadar kata. Itu adalah luka. Luka yang menusuk harga diriku sebagai perempuan. Dan lebih menyakitkan lagi, luka itu ditorehkan oleh orang yang pernah bersumpah tak akan menyakitiku. Suasana di ruang tamu terasa sangat berat, hampir seperti udara di sekeliling kami dipenuhi oleh awan gelap yang menekan dada. Aku sedang membereskan beberapa berkas di meja saat pintu diketuk keras, dan kemudian terdengar langkah berat mendekat. Darman masuk dengan wajah penuh kemarahan yang sulit disembunyikan. Matanya tajam, penuh kekecewaan dan kebencian yang merobek hatiku. Aku berdiri, jantung berdegup tak menentu, merasakan badai yang akan segera menerpa. Laras, suaranya berat dan dingin, aku tahu semuanya. Aku mengerutkan kening, tak mengerti apa maksudnya. Tahu apa, Mas? Tanyaku pelan, tapi di balik suaraku ada getar takut. Dia melangkah maju, menatapku dengan mata yang seolah ingin membakar jiwa. Suaranya menggelegar, menusuk hingga ke tulang. Kau pikir aku bodoh? Semua utang yang selama ini aku tanggung, yang membuat hidup kita berantakan, kau yang bayar. Pakai tabunganmu yang kau bawa dari luar negeri itu. Kau cuma menumpang hidup di sini, Laras. Katanya dengan suara meninggi, menyalahkan dengan kejam seolah aku ini beban yang harus dia lepas. Aku terdiam sesaat, serasa dunia berhenti berputar. Tabunganku, yang dulu kuperoleh dengan susah payah, yang kurlakan untuk membayar utang-utangnya ke rentenir, agar rumah ini tak lagi dihantui rasa takut dan tekanan, disulap jadi hinaan. Aku bukan hanya disudutkan, tapi dilecehkan dengan kata-kata yang paling pedih.
Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan kekuatan. Darman, suaraku mulai bergetar, aku bukan penumpang. Aku bagian dari keluarga ini. Aku sudah berjuang untuk kita, mengorbankan banyak hal demi masa depan kita. Namun dia tak ingin mendengar. Tawa sinisnya pecah di ruangan itu, menggelegar seperti gelombang badai. Berjuang? Korban? Jangan bohong pada diri sendiri, Laras. Kau cuma bawaan masa lalu yang tak bisa aku buang. Aku ingin hidup baru yang bebas dari bayang-bayang itu. Bebas dari beban yang kau bawa, katanya dengan suara penuh kebencian. Kau cuma sisa-sisa jadi babu dari luar negeri. Aku sudah muak hidup bersama, barang bekas, seperti kamu. Kata-katanya menusuk seperti belati tajam yang melukai harga diriku. Air mata mulai tumpah tanpa bisa kutahan lagi. Aku berdiri terpaku, tubuhku gemetar karena sakit hati dan kehampaan yang begitu dalam. Bagaimana bisa kau berkata seperti itu, Darman? Bukankah selama ini aku yang mengorbankan segalanya untuk keluarga ini? Bukankah aku yang menolong lunasi utangmu yang berantakan? Suaraku pecah antara marah dan sedih. Itu bukan urusanmu lagi, balasnya dengan dingin. Aku tak butuh belas kasihanmu, Laras. Aku hanya butuh kebebasan. Dan kebebasan itu tak bisa kau beri. Ia membalikkan badan dan melangkah pergi tanpa sepatah kata lagi. Aku hanya bisa berdiri di sana, menatap punggungnya yang menjauh, merasa terkoyak, terbuang, dan terkucilkan di rumah yang dulu kubangun dengan harapan dan cinta. Di ruang itu, aku sendiri dengan air mata dan rasa hancur yang tiada tara. Semua yang kupikirkan selama ini tentang rumah tangga, cinta, dan pengorbanan seakan runtuh jadi debu di bawah hinaan yang dia lontarkan tanpa ampun. Aku tidak hanya kehilangan suami, tapi juga harga diriku. Malam itu, saat hujan turun perlahan membasahi atap rumah, suasana hatiku juga turut basah oleh gelombang duka yang tak terperi. Aku duduk di ruang tamu, memandangi sekeping surat yang tergeletak di meja. Tangan yang gemetar mencoba membaca kalimat-kalimat dingin yang membekukan darahku. Surat itu dari Darman. Tidak ada suara yang mengiringi kepergiannya kali ini. Tak ada pembicaraan. Tak ada tatap muka yang biasa, yang dulu pernah menghangatkan hatiku. Hanya selembar kertas yang memutus segala ikatan tanpa ampun. Silakan pergi. Aku sudah cukup baik menampungmu. Kalimat itu tertera dengan huruf cetak yang dingin dan tanpa perasaan. Seperti vonis mati tanpa kesempatan membela diri. Aku meremas surat itu, jantungku berdegup keras. Apa ini benar-benar terjadi? Bisikku, suaraku nyaris pecah. Aku mencari-cari jejak diskusi, alasan, atau bahkan alasan sekecil apapun yang bisa membuatku mengerti. Tapi tidak ada. Dia menceraikanku sepihak, tanpa diskusi apalagi pengertian. Tanpa harta, tanpa mahar, bahkan tanpa kata penyesalan. Kau kira aku ini apa? Air mataku tumpah, membasahi surat yang kupegang erat. Apa aku cuma seorang tamu yang bisa kau buang begitu saja? Setelah semua yang kulalui untuk keluarga ini? Sekali lagi, aku membaca ulang kalimat itu. Aku sudah cukup baik menampungmu. Seolah aku ini beban yang selama ini ia pikul dengan berat hati. Seperti kata-kata itu ingin menghujam lebih dalam dari pisau tajam sekalipun. Hatiku hancur. Tapi aku juga tahu, aku tak bisa terus-terusan tenggelam dalam kesedihan. Walau terluka, aku harus berdiri. Harus bangkit. Karena hidup tak berhenti hanya karena seseorang memilih pergi dan meninggalkan luka. Aku menatap jendela, melihat rintik hujan yang terus jatuh, seolah menggambarkan air mataku yang tak kunjung kering. Namun, di balik semuanya, ada api kecil dalam dada yang mulai menyala.
api yang akan mengantarkanku pada babak baru dalam hidup. Malam itu, ketika hujan deras membasahi kota kecil tempatku tinggal, aku duduk termenung di kamar yang dulu penuh harapan namun kini hanya menyimpan serpihan luka. Surat cerai yang dingin masih tergeletak di meja, seperti bukti nyata betapa aku diusir tanpa ampun dari hidup yang pernah kupikir akan kujalani sampai akhir. Tubuhku lelah, tapi pikiranku tak pernah berhenti berputar. Air mata yang sudah kering tetap meninggalkan jejak kesedihan di wajahku. Laras, suaraku sendiri nyaris tak terdengar di dalam keheningan malam. Apa yang harus kulakukan sekarang? Haruskah aku menyerah? Aku menggeleng pelan, memukul pelipisku sendiri seolah ingin mengusir rasa putus asa itu. Tidak, aku tak akan menyerah. Aku harus bangkit, untuk diriku sendiri, untuk masa depanku. Keputusan itu muncul bukan dari keputusasaan, tapi dari sebuah kekuatan yang tumbuh pelan di dalam dada. Aku tahu, jalan ini tidak mudah. Kembali menjadi TKW bukanlah pilihan mudah, apalagi dengan luka dan beban hati yang aku bawa. Keesokan harinya, aku berkemas dengan tangan yang gemetar. Setiap pakaian, setiap barang kecil, kubungkus dengan harapan bahwa aku akan pergi bukan sebagai perempuan yang kalah, tapi sebagai pejuang yang siap menulis ulang hidupnya. Di bandara, ketika aku menunggu panggilan masuk pesawat, seorang teman lama yang kebetulan bekerja di sana menghampiriku. Laras, kamu benar-benar pergi. Aku tersenyum tipis, menahan air mata. Iya, aku harus pergi. Bukan karena aku pasrah, tapi karena aku ingin membuktikan bahwa aku bisa lebih dari yang mereka kira. Dia memandangku dengan mata penuh simpati dan kekaguman. Kamu kuat, Laras. Jangan biarkan mereka menghancurkan semangatmu. Aku mengangguk pelan, lalu menatap ke arah pesawat yang akan membawaku ke negeri orang. Ini bukan akhir, tapi awal baru. Aku akan bangkit dari semua luka ini. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa hidup dengan harga diri, bukan sebagai korban. Suara hatiku penuh tekad. Meski napasku masih berat dan hatiku berdetak cepat karena takut dan harapan yang bercampur aduk. Ketika pesawat mulai mengangkat diri ke udara, aku menutup mata dan berbisik. Tuhan, tuntunlah aku di jalan ini. Berikan aku kekuatan untuk menjalani semuanya. Air mataku jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena patah hati, melainkan karena keberanian yang mulai mengalir dalam darahku. Aku tahu perjalanan ini akan penuh tantangan, tapi aku siap. Siap untuk bertarung, untuk membangun kembali hidupku dari puing-puing yang tersisa. Aku Laras, bukan lagi wanita yang lemah dan tertindas. Aku seorang pejuang yang akan menulis bab baru dalam hidupnya dengan tinta keberanian dan harapan. Udara dingin di negeri orang menyambutku dengan bisikan kesepian yang menusuk tulang. Setelah tiba di tempat kerja baruku, aku segera menyadari bahwa hidup di sini jauh lebih berat dari yang pernah kubayangkan. Majikanku bukanlah sosok yang ramah atau penuh pengertian. Justru sebaliknya. Hari-hari pertama penuh dengan hinaan dan perlakuan kasar yang membuatku hampir runtuh. Kamu bodoh. Jangan lakukan seperti itu. Suara tajam majikan itu seringkali menghujam telingaku, membuat jantungku serasa berhenti sejenak. Di tengah ketidakadilan itu, aku memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu berbisik pada diriku sendiri. Ini cuma sementara, Laras. Tahan semua ini, untuk tabungan, untuk masa depanmu. Pernah suatu saat, ketika aku salah meletakkan sebuah piring, aku mendapat bentakan kasar yang membuat air mataku hampir tumpah. Kalau kau terus seperti ini, kapan bisa kau kumpulkan uang? Dasar pemalas. Namun aku tak berani membalas. Aku hanya menunduk, menahan sakit dan rasa malu yang membakar hati. Aku tahu,
Kalau aku menyerah sekarang, semua perjuangan ini akan sia-sia. Di malam hari, saat semua orang telah terlelap, aku duduk termenung di sudut kamar kecil yang kubagi dengan para TKW lain. Laras, kau kuat ya? Suara teman sebangku lembut, mencoba menghibur. Aku tersenyum lemah, aku harus kuat. Ini jalan satu-satunya untuk bangkit. Aku tak bisa pulang sebelum tujuan tercapai. Malam itu aku berjanji dalam hati. Aku akan bertahan. Aku akan menabung sampai aku bisa membuktikan pada mereka bahwa aku bukan hanya barang sisa, tapi perempuan yang bisa bangkit dari segala keterpurukan. Malam tiba dengan sunyi yang dalam, hanya diterangi oleh cahaya redup lampu kamar yang kusewa bersama beberapa TKW lain. Tubuhku mungkin sudah letih setelah seharian bekerja dari pagi hingga petang, tapi semangatku justru berkobar lebih kuat daripada sebelumnya. Di tengah keterbatasan ruang dan waktu, aku duduk di depan laptop kecil yang sudah agak usang, membiarkan layar biru lembutnya menerangi wajahku yang penuh tanda lelah namun dipenuhi tekad. Jari-jariku mulai menari di atas keyboard, membuka halaman-halaman kursus online yang kuikuti dengan harapan yang menyala-nyala. Kalau aku ingin keluar dari lingkaran ini, aku harus belajar. Harus ada jalan lain. Bisikku lirih, suara penuh keikhlasan dan tekad. Materi demi materi kuserap dengan seksama. Belajar tentang bisnis kecil yang bisa kujalankan dari mana saja, tentang pemasaran online yang kini jadi senjata utama para pejuang masa kini, dan manajemen keuangan yang selama ini bagiku adalah misteri yang membingungkan. Setiap malam menjadi medan perjuangan baru. Aku berjuang melawan rasa kantuk, rasa sakit di tubuh yang tak pernah lepas dari kerja keras, dan juga suara-suara di kepala yang kadang meragukan kemampuanku. Suatu malam, saat aku sedang serius mencatat strategi pemasaran digital, sahabat satu kamar, Maya, menatapku dengan penuh kekaguman dan sedikit heran. Laras, kamu serius banget ya? Di sini, di tempat yang jauh dari keluarga, dengan kerjaan yang berat, kamu masih sempat belajar. Aku tersenyum lelah tapi tulus, menatap matanya yang penuh perhatian. Maya, ini bukan soal pilihan. Ini tentang masa depan. Aku nggak mau terus-terusan jadi korban keadaan. Aku mau bebas, mau punya sesuatu yang benar-benar aku bangun sendiri. Dia mengangguk pelan, seolah mengerti betapa dalamnya keinginan itu. Kamu kuat, Laras. Aku percaya kamu bisa. Aku menarik napas dalam-dalam, menyeka keringat di dahi, lalu kembali fokus ke layar. Malam itu aku merasa, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada secercah harapan yang tumbuh di hatiku. Aku membayangkan betapa indahnya suatu hari nanti bisa punya usaha sendiri, toko online yang menjual produk hasil pilihanku, yang kubangun dengan tangan dan pikiranku sendiri, bukan lagi hanya mengandalkan tubuh ini untuk bertahan hidup. Namun, semangat itu tak lantas hilangkan rasa lelah yang sesekali menyergap. Saat kantuk hampir menelan, aku berkata lirih pada diri sendiri, dengan suara penuh perjuangan. Aku harus kuat, Laras. Ini bukan cuma untuk aku, tapi untuk harga diri dan masa depan yang aku impikan. Aku tidak boleh menyerah. Lampu kamar yang menyala hingga larut malam menjadi saksi bisu dari perjuanganku yang penuh luka, tapi juga penuh harapan. Aku tahu perjalanan ini panjang dan penuh rintangan, tapi aku siap melangkah, satu demi satu. Setelah sekian lama menahan rasa rindu dan letih yang tak terkira, akhirnya aku menginjakan kaki di tanah kelahiran dengan hati yang berkecamuk antara haru dan ketegaran. Langkahku di bandara seolah membawa beban sekaligus harapan yang begitu besar. Ransel di pundak penuh dengan tabungan hasil jerih payah dan pengorbanan tanpa henti selama bertahun-tahun di negeri orang. Saat melihat wajah-wajah keluarga yang menunggu di luar terminal, aku rasakan getaran di dada, suara mereka seperti mengalirkan energi baru dalam tubuhku yang letih. Laras, kau pulang.
Suara adik kecilku pecah dalam pelukan hangat. Aku membalasnya dengan erat, menahan air mata yang menggenang. Aku pulang, Nak, dengan sesuatu yang berbeda kali ini. Aku pulang membawa harapan baru. Namun di balik senyum itu, ada luka lama yang masih terasa menusuk. Luka dari masa lalu yang pernah menghinaku, dari suami yang tak pernah percaya akan kemampuanku, dari orang-orang yang meremehkan dan memandang rendah. Dulu mereka bilang aku hanya seorang barang sisa, janda tua, tapi lihatlah sekarang, bisikku dalam hati, suara penuh keyakinan. Dengan modal tabungan yang cukup, aku mulai merintis usaha beras kemasan premium. Setiap butir beras kupilih sendiri dengan penuh ketelitian dan kasih sayang. Karena aku tahu, kualitas bukan sekadar angka, tapi janji kepada pelanggan. Di sebuah ruangan kecil di rumahku, aku memulai semua itu. Meja kecil yang penuh dengan beras dan kemasan, laptop yang menjadi alat pemasaran, dan semangat yang membara tanpa henti. Suatu sore, ketika aku sedang membungkus pesanan, telepon berdering. Suara di seberang sana membuat dadaku berdebar. Halo, Bu Laras? Saya pelanggan pertama yang coba beras Bu, dan saya sangat puas. Berasnya bersih, pulen, dan harum. Ini beras terbaik yang saya beli selama ini. Aku tersenyum, hampir menangis bahagia. Terima kasih banyak, Bu. Ini sangat berarti untuk saya. Saya berjanji akan selalu menjaga kualitas dan pelayanan. Momen itu seperti pelukan hangat yang menghapus penat dan luka lama. Semua perjuangan, pengorbanan, dan air mata terasa sepadan dengan kebahagiaan ini. Namun aku tahu, ini baru permulaan. Jalan masih panjang, penuh dengan tantangan dan rintangan yang harus kuhadapi dengan kepala tegak dan hati yang tegar. Malam harinya, aku duduk termenung sambil membuka laptop, merencanakan stok dan mengatur pesanan. Kubuka aplikasi pesananku dan mulai menulis pesan untuk diri sendiri. Laras, jangan pernah lelah dan menyerah. Semua yang kau lakukan ini adalah demi masa depan yang lebih baik. Teruslah berjuang, karena kau layak mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan. Aku tahu, dengan usaha ini aku bukan lagi hanya seorang wanita yang pernah terluka dan diremehkan. Aku telah menjadi perempuan yang mampu mengubah nasibnya sendiri dengan tangan dan pikirannya sendiri. Dan aku siap untuk melangkah lebih jauh, dengan hati penuh harapan dan semangat membara. Tak pernah terbayang sebelumnya, perjuangan yang selama ini kujalani dengan susah payah akhirnya menuai hasil yang luar biasa. Usahaku, yang dulu hanya bermula dari mimpi kecil di kamar sempit, kini menjadi buah bibir banyak orang. Kualitas beras kemasan premium dan pelayanan toko sembako online-nya ternyata mampu menyentuh hati dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan sempurna. Suatu pagi, ketika aku sedang sibuk mengemas pesanan, teleponku berdering lagi. Kali ini nomor yang tidak kukenal. Dengan rasa penasaran dan sedikit gugup, aku mengangkatnya. Halo, Bu Laras? Saya dari stasiun televisi lokal. Kami mendengar kisah inspiratif Ibu, mantan TKW yang sukses membangun usaha sendiri. Kami ingin mengundang Ibu untuk wawancara. Apakah Ibu bersedia? Detak jantungku seakan berhenti sejenak. Suara di ujung telepon seperti membawa angin baru yang menghangatkan hati. Tentu, saya sangat bersedia. Jawabku dengan suara bergetar tapi penuh kebanggaan. Hari wawancara tiba. Aku mengenakan pakaian terbaik yang kubisa beli, merapikan diri sebaik mungkin meski rasa gugup tetap menghantui. Saat kamera mulai merekam, aku bercerita tentang perjalanan panjangku, dari menjadi TKW yang mengalami perlakuan kasar, hingga akhirnya bisa berdiri tegak sebagai pengusaha sukses. Saya ingin membuktikan bahwa wanita, apapun latar belakangnya, punya kesempatan untuk bangkit dan berhasil.
Asalkan kita punya tekad dan mau berjuang, ucapku dengan suara yang penuh keyakinan dan sedikit haru. Setelah siaran, banyak yang menghubungiku lewat pesan dan telepon, mengucapkan terima kasih dan mengaku terinspirasi oleh kisahku. Bu Laras, kisah ibu sangat menyentuh hati saya. Saya juga ingin memulai usaha kecil, tapi tidak tahu harus mulai dari mana, kata seorang penonton melalui pesan singkat. Aku tersenyum dalam hati, merasa setiap tetes air mata dan perjuangan selama ini terbayar lunas oleh momen ini. Momen ini bukan hanya soal kesuksesan pribadi, tapi juga tentang memberi harapan dan inspirasi bagi banyak wanita yang sedang berjuang di luar sana. Di penghujung hari, aku duduk sendiri di depan layar laptop, membaca kembali pesan-pesan dukungan dan ucapan semangat. Ini baru permulaan, Laras. Jadikan kisahmu sebagai pelita bagi yang lain, bisikku penuh tekad. Pagi itu, aku sedang menyusun pesanan untuk pelanggan ketika sebuah ketukan pelan di pintu membuatku berhenti sejenak. Saat kubuka, kulihat sosok yang tak pernah kuharap kembali. Darman, suamiku yang dulu meninggalkanku dengan luka dan air mata. Matanya terlihat letih, penuh penyesalan, wajahnya yang dulu penuh percaya diri kini tampak kusut dan rapuh. Aku terdiam, jantung berdegup kencang antara amarah dan keheranan. Laras, aku datang bukan untuk menuntut, tapi untuk minta maaf. Suaranya serak, hampir berbisik. Aku menatapnya dingin, tapi suaraku tetap tegas. Apa yang kau mau, Darman? Setelah kau biarkan aku sendiri, setelah kau hancurkan hidupku. Dia menghela napas panjang, lalu mulai menceritakan derita yang baru saja menimpa dirinya. Setelah menceraikanmu, aku pikir aku bisa mulai hidup baru, tapi semua rencana hancur. Aku ikut investasi bodong, dan semuanya lenyap. Istri baruku kabur, bawa uang terakhir yang kita punya. Aku bangkrut, Laras, aku tak punya apa-apa lagi. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk hati, tapi juga membangkitkan rasa iba yang sulit kuabaikan. Meski begitu, luka yang dulu kau tinggalkan masih segar, dan aku tak mudah percaya begitu saja. Jadi sekarang kau datang padaku, mencari bantuan? Apa aku ini bank yang bisa kau pinjam uang seenaknya? Suaraku tajam, penuh amarah dan kecewa. Darman menunduk. Suara gemetar, aku tahu aku salah. Tapi aku tak punya tempat lain lagi. Tolonglah, Laras. Aku hanya butuh kesempatan. Aku terdiam, air mata mulai menggenang. Semua kenangan pahit dan luka lama berputar di kepala. Namun di balik semua itu, aku tahu, ini adalah ujian yang harus kuhadapi dengan kepala tegak. Darman, aku bukan lagi wanita yang kau kenal dulu. Aku sudah bangkit dan membangun hidupku sendiri. Tapi aku bukan malaikat yang akan menyelamatkanmu tanpa syarat. Kalau kau benar-benar mau berubah, buktikan itu. Dia mengangguk pelan, penuh penyesalan. Terima kasih, Laras. Aku akan berusaha. Saat pintu tertutup di belakangnya, aku duduk terdiam, merenungi betapa hidup ini penuh liku dan kejutan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, aku tak akan membiarkan masa laluku mengendalikan masa depanku. Suatu sore yang cerah, di teras toko beras kemasan premium dan sembako online yang kini ku kelola dengan penuh kebanggaan, aku sedang menata beberapa paket pesanan. Tiba-tiba, suara langkah tergesa-gesa terdengar mendekat. Aku menoleh dan tertegun melihat sosok yang berdiri di depan pintu, Darman. Matanya merah dan bengkak. Terlihat jelas bekas tangisan yang baru saja ia tahan. Dia jatuh berlutut di hadapanku, dengan suara terisak dan penuh penyesalan. Laras, aku salah. Aku bodoh. Aku kehilangan segalanya, dan sekarang aku sadar aku butuh kamu. Tolong, berikan aku kesempatan lagi. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Hatiku bergemuruh,
Emosi berkecamuk antara amarah, kecewa, dan kebencian yang mendalam. Namun aku tahu, ini adalah saat untuk menunjukkan betapa kuatnya aku sekarang. Dengan suara dingin namun tegas, aku membalas. Darman, dulu aku rela dicaci maki, diusir, bahkan tak diberi apa-apa olehmu dan keluargamu. Aku tahan semua itu demi mempertahankan rumah tangga kita. Tapi kamu malah memilih jalan lain. Aku melangkah mendekat, menatap matanya yang kini penuh harap namun kosong karena penyesalan. Kini, aku sudah punya segalanya. Usaha, kehidupan, dan harga diri. Semua itu aku raih tanpa kamu. Jadi, pergilah. Jangan pernah harap aku kembali. Darman menangis lebih deras, namun aku tetap teguh. Aku tahu, cinta sejati bukan soal siapa yang pertama jatuh, tapi siapa yang bertahan dan bangkit lebih kuat. Dia akhirnya berdiri, tanpa berkata sepatah kata pun, dan meninggalkanku dengan langkah gontai. Di balik pintu toko, aku menarik napas panjang, menyeka air mata yang mulai mengalir. Ini akhir dari cerita kita, Darman. Aku memilih masa depan yang lebih baik, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Lestari berdiri tegak di depan gerbang utama gedung panti TKW yang baru saja ia dirikan. Bangunan itu bukan sekadar tempat, melainkan rumah harapan bagi para perempuan yang pulang dari luar negeri dengan luka dan mimpi yang belum usai. Di bawah sinar mentari pagi, wajahnya memancarkan keteguhan dan kedamaian yang sulit tergambarkan. Toko-tokonya pun berkembang pesat. Dari usaha beras kemasan premium dan toko sembako online, kini Lestari berhasil membuka beberapa cabang yang mempekerjakan banyak anak muda penuh semangat. Ia tak hanya memberi mereka pekerjaan, tapi juga mendidik dengan kasih, mengajarkan bahwa kesuksesan lahir dari kerja keras, keteguhan hati, dan integritas. Di dalam hatinya, ada kebahagiaan yang dalam saat melihat banyak perempuan muda belajar mandiri, menghindari jebakan pernikahan palsu dan penindasan, seperti yang dulu pernah ia alami. Sementara itu, jauh dari gemerlap keberhasilannya, Darman tinggal di sebuah rumah kontrakan yang sempit dan penuh tekanan. Utang yang menumpuk menjadi bayang-bayang kelam yang terus menghantuinya. Anak-anaknya pun mulai menjauh, kecewa dan kehilangan hormat setelah melihat bagaimana ayah mereka dulu meninggalkan ibu mereka dengan dingin. Ibu dan adik-adik Darman, yang dulu mencibir Lestari tanpa henti, kini hanya bisa menatapnya dengan wajah penuh kekesalan dan penyesalan. Kini merekalah yang terpaksa mengemis pertolongan, sementara Lestari telah melangkah jauh meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Lestari menatap langit biru yang luas di atasnya, angin lembut menyapu wajahnya. Sebuah senyum merekah di bibirnya yang kini tegar dan penuh percaya diri. Aku pernah dibuang seperti sampah, dianggap tak berharga. Gumamnya lirih, penuh makna. Tapi lihatlah aku sekarang, aku berdiri di sini, bukan sebagai pecundang, tapi sebagai berlian yang bersinar. Sinar matanya menyeratkan sebuah janji, bahwa tak peduli seberapa dalam luka yang pernah menghantui, dengan keberanian dan tekad, siapapun bisa bangkit dan menaklukkan dunia. Kisah Lestari adalah perjalanan panjang tentang keberanian, keteguhan, dan kebangkitan dari keterpurukan. Dari seorang wanita yang pernah diremehkan, dihina, dan dibuang, ia mampu mengubah nasibnya dengan kerja keras, tekad kuat, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Melalui perjuangannya sebagai TKW, kegigihannya membangun usaha dari nol, hingga menjadi sosok inspiratif yang membantu banyak perempuan lain. Lestari membuktikan bahwa status dan masa lalu bukanlah penghalang untuk meraih sukses dan kebahagiaan sejati. Cerita ini mengajarkan kita bahwa luka dan kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari babak baru yang penuh harapan. Dengan hati yang kuat dan semangat pantang menyerah, siapapun bisa bangkit dan bersinar,
layaknya berlian yang terbentuk dari tekanan dan waktu.